Selamat datang di Cabe Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update konten dari channel ini dan kami makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 4. Perkawinan Setan. Bab 16. Matahari memancarkan cahaya yang redup, membuat suasana pagi Artapura terasa agak mendung. Memang, jika seseorang mendongak ke langit, ia akan mendapati awan abu yang berarak dan bergerak pelan karena hembusan angin. Di sebuah kamar, di pavilion bintang jatuh, seorang gadis cantik berambut panjang terlihat sibuk mengganti kompres pada dahi seorang pemuda yang tengah terbaring di atas ranjang. Wajah pemuda berbaju putih itu agak pucat, dengan roman kesedihan yang mendalam. Di sebelah ranjang itu, ada meja kecil dengan sebuah mangkuk berisi bubur yang masih mengepul. Sesekali, gadis itu menoleh pada bubur seakan hendak memastikan bahwa ia masih hangat ketika dibutuhkan. Waktu terus berlalu, dan kini matahari pagi telah meninggi. Terik semakin terasa, dan panas semakin nyata. Pada saat ini, pemuda yang tadi terbaring mulai bergerak. Keningnya mengerut, dan kelopak matanya bergelombang. Tak lama kemudian, erangan pelan terdengar dari mulutnya, dan akhirnya, kedua mata pemuda itu terbuka. "Di mana aku? Apa yang terjadi?" Dua pertanyaan terlontar dari mulut sang pemuda. Diikuti dengan sebuah gerakan untuk bangun. "Namun, Satria, jangan bergerak dulu." Satu suara mencegah, diikuti dua tangan halus yang menahan tubuh Satria. Pemuda pucat yang tak lain adalah Satria itu mengerjapkan mata beberapa kali. Ia menoleh ke sumber suara. "Kemuning, kenapa kau di sini?" tanya sang pemuda agak terkejut. Gadis cantik yang tak lain adalah Prameswari itu mengangguk. "Ya, ini aku." "Kenapa? Kenapa terkejut? Apa kau tak senang melihatku? Apa kau diam-diam menjalin cinta dengan banyak gadis di sini dan khawatir aku mengacaukannya?" Satria yang masih agak pusing menelan ludah. "Buset, belum apa-apa sudah diserang bertubi-tubi. Mungkin lebih baik aku pingsan sedikit lebih lama." Pada saat ini, satu suara langkah kaki dari luar terdengar. "Oh, akhirnya kau bangun juga tukang tidur. Kalau kau siang ini masih belum sadar, tadinya aku berencana untuk mencekikmu saja. Supaya aku bisa cepat naik jabatan menggantikanmu. Siapa lagi yang datang dan berucap berantakan begini kalau bukan Baskara?" Terlihat, pemuda itu membawa sebuah nampan dan beberapa mangkuk kecil. Dari aromanya, jelas bahwa itu adalah obat. "Anak kaya, berapa lama aku tak sadarkan diri?" tanya Satria yang mulai bersila sambil mengatur napas. 4 hari, jawab Baskara singkat. Ia segera menyodorkan nampan itu pada Prameswari dan memberi isyarat pada sang gadis untuk menyuapi Satria. 4 hari itu terlalu lama, desah Satria tak berdaya. Ia baru hendak melanjutkan kalimatnya saat sendok di tangan Prameswari sudah terangkat. Dengan patuh, Satria meminum semua obat yang disuguhkan. "Cih, ternyata kau sangat patuh pada gadis itu," cibir Baskara melihat adegan ini. Satria melirik Baskara dengan sebal, lalu terbatuk 2 kali dan melanjutkan, "Bagaimana dengan Jala Mambang dan kelompoknya?" Baskara menjawab, "Aku sudah meminta semua orang untuk mengatur ulang pertemuan. Tapi aku tak bisa menutupi sebabnya. Toh, masing-masing kelompok punya jaringan mata-mata yang handal. Jadi aku tak mau repot-repot. Kukatakan bahwa sesuatu terjadi, dan kau masih pingsan." "Oke, begitu juga tak masalah," komentar Satria. Prameswari merapikan mangkuk obat dan menyodorkan gelas minum pada Satria. "Setelah minum obat, apa yang kau rasakan?" tanya gadis itu khawatir. Satria merenung sejenak baru menjawab, "Yang kurasakan, obat itu memang agak pahit. Kurasa ada komposisi ramuan yang kurang tepat. Cengkehnya agak terlalu banyak. Orang yang menggodoknya pasti tidak berpengalaman. Dia pasti cukup bodoh karena membiarkan apinya sedikit terlalu besar.
Komentar Satria seraya melirik penuh cibiran pada Baskara. Si bajingan kaya ini sejak kemarin selalu membuatnya kesal, ada kesempatan menjatuhkannya, mengapa tidak dimanfaatkan? Lagi pula, dia pasti sengaja membuat obatnya asal-asalan. Namun, pada saat ini Baskara justru terbengong dan menatap Satria dengan pandangan penuh kasihan. Dasar bodoh. Komentar Baskara pendek sambil geleng-geleng kepala. Otak Satria berpikir cepat. Ia menoleh pada Prameswari dan melihat bahwa wajah gadis itu terlihat gelap. Sial, ternyata gadis galak ini yang menggodok obatnya. Maki Satria dalam hati. Sang pemuda refleks melompat dari ranjang dan mendarat di jendela. Aku bertanya apa yang kau rasakan setelah minum obat. Maksudku adalah apakah sudah baikan atau belum. Kau tidak hanya mengomentari rasa obatku, tapi juga caraku menggodoknya. Bagus-bagus. Kurasa pisau terbangku bisa menjadi resep jitu untuk menyembuhkan otakmu yang bermasalah. Prameswari geram. Dengan cepat, ia mengambil 3 pisau kecil dan melemparkannya pada Satria. Namun ia kecele, Satria berkelebat lebih cepat. Laksana hantu, bayangannya berkedip dan dalam sekejap telah menghilang. Prameswari menghentakkan kaki dengan kesal, lagi-lagi serangan pisau terbangnya dapat dihindari oleh Satria. Sang gadis membanting pintu dan pergi meninggalkan kamar. Tinggallah kini Baskara yang terpingkal-pingkal di sana sendirian. Melihat sosok kuat itu kabur diserang seorang gadis, ini pertunjukan yang luar biasa. Sementara itu, di sebuah bangunan megah di utara Artapura, terlihat seorang pria berusia 30-an sedang duduk di atas kursi utama. Di depannya, duduk pula beberapa orang. Wajah semua orang ini terlihat serius. Adipati Merak Kencana, itulah semua berita yang baru-baru ini kami dapatkan. Mohon Adipati memberi arahan, ujar seorang pria parubaya yang agak gemuk yang duduk di posisi paling kanan. Merak Kencana manggut-manggut mendengar penuturan ini. Ia menoleh pada pria yang duduk di posisi paling kiri dan berkata, "Paman Wirya, apa pendapatmu?" Sosok yang dipanggil Paman Wirya itu menjawab, "Raden, menurut saya, informasi yang disampaikan oleh Lembu Gede ini harus segera ditindaklanjuti. Seperti yang Raden tahu, selama Artapura terbelah menjadi 4 kelompok, keseimbangan kepentingan akan terus terjamin. Namun, kabar bahwa Istana Bayangan dan Teratai Air bersatu, ini jelas berbahaya." Adipati Merak Kencana mengangguk, namun, wajahnya masih agak ragu. Ia menoleh pada orang terakhir yang duduk di tengah. Tubuh orang ini tegap dan terlihat kokoh. Usianya sekitar 30-an. Aura kesatria jelas terpancar dari tubuhnya. "Kakang Aji Giring, bagaimana dengan dirimu?" Orang yang disebut Aji Giring itu menjura dan berkata, "Raden, seperti yang Raden tahu, saya adalah orang kasar dari militer. Saya tidak paham intrik politik dan sebagainya. Kami hanya bicara dengan kekuatan dan senjata. Menurut saya, jika hal ini membahayakan kepentingan kerajaan Sulihmati kita, sebaiknya langsung ditumpas saja. Ibarat api, jangan menunggu besar baru dipadamkan." Mendengar ucapan Aji Giring, Lembu Gede bersuara, "Senopati Aji Giring, jika kita mengerahkan tentara, bukankah itu sama dengan mengekspos diri kita sendiri? Pada titik itu, bukankah Lodaya akan tahu bahwa selama ini, tambang Artapura itu di bawah kendali kita?" Aji Giring yang ternyata adalah Senopati Militer Sulihmati menanggapi, "Senopati Lembu Gede, sudah 10 tahun lebih kita bersembunyi di sini. Kita juga sudah mendapatkan banyak emas untuk persediaan kerajaan. Pasukan sudah lama berlatih. Mereka sudah siap. Pada saat ini, sudah bukan masanya untuk terus bersembunyi. Apalagi yang kita khawatirkan, apa kamu terlalu takut dengan Lodaya? Atau jangan-jangan karena kamu masih belum puas menumpuk emas di lemarimu?" Mendengar ucapan ini, Lembu Gede yang ternyata juga adalah seorang senopati itu memicingkan mata. "Aji Giring, jaga ucapanmu. Kalimat yang kau sampaikan itu bisa digolongkan sebagai fitnah.
Apa kau tidak takut akibatnya? Melihat keributan ini, Adipati Merak Kencana mengangkat tangan. Keributan pun langsung berhenti. Lalu ia menoleh kembali pada Wirya, Paman Wirya, sebagai seorang senopati senior yang diutus Rama Prabu, apa saranmu untuk situasi ini? Wirya menjawab, saya setuju bahwa kita sebetulnya sudah siap. Namun, kita juga harus tetap hati-hati. Selama ini, Lodaya selalu menyusupkan pasukannya ke Artapura, namun kita berhasil menumpas mereka. Kita masih harus memantau situasi sedikit lagi. Sementara itu, biarkan orang-orang dari Sekte Darah yang bertindak. Adipati Merak Kencana mengangguk. Ya, aku juga berpikir seperti itu. Baiklah, aku sudah mengambil keputusan. Senopati Aji Giring, siagakan seluruh pasukan kita. Senopati Lembu Gede, kumpulkan semua anggota rahasia dari jaringan mata-mata dan beri kabar ke kota raja bahwa situasi akan berubah. Siap, tuanku, jawab kedua senopati itu berbarengan. Setelah menjura, keduanya segera pergi meninggalkan ruang pertemuan. Adipati Merak Kencana menoleh pada Wirya, Paman Wirya, kali ini, aku meminta paman untuk menemaniku bertemu Barasoka. Jika betul ada perubahan situasi, kita semua harus bersiap. Senopati senior Sulimati itu mengangguk, jangan khawatir Raden Kencana. Yang Mulia Prabu telah memberi perintah untuk memberikan semua bantuan yang Raden butuhkan. Adipati Merak Kencana memanggil seorang pengawal. Setelah pengawal itu mendekat, sang adipati menyerahkan sebuah surat kecil. Kirimkan melalui merpati sekarang juga. Pengawal itu mengangguk dan langsung pergi tanpa membuang waktu. Sementara itu di waktu yang sama, di sebuah dusun asri yang terjepit dua gunung, pada sebuah rumah yang cukup megah dan besar, seorang gadis cantik berbaju merah terlihat berdiri mematung. Melalui jendela, pandangannya menatap lurus ke arah gunung yang ada di depannya. Wajahnya gadis ini terlihat gundah, dengan kantong mata yang agak hitam, membuat wajah terlihat sedikit tak bertenaga. Gadis cantik ini tak lain adalah Puspa. Sudah lebih dari 7 hari sejak kepergian Gading ke Gunung Larangan. Kira-kira 3 hari yang lalu, di suatu malam, Puspa bermimpi melihat Gading yang sedang berjalan menjauh. Dalam mimpi itu, Puspa segera mengejar dan menghalangi langkah Gading. Kakak, kenapa kau berjalan cepat dan meninggalkanku? Gading tersenyum dan mengelus kepala Puspa, aku ada urusan. Kau tunggulah di sini. Melihat Gading yang terus melangkah meninggalkannya, Puspa mengernyitkan kening, ada urusan apa? Di mana? Gading menoleh dan kembali tersenyum, namun kali ini, senyumannya sedikit aneh. Seperti orang yang merasa bersalah. Adik, jangan khawatir, kau akan baik-baik saja, apapun yang terjadi, jangan lupakan mimpimu, tujuanmu, dan harapanmu. Ingat, aku selalu ada untukmu, tutup pemuda itu seraya melambaikan tangan. Saat Puspa hendak bertanya lebih jauh, ia terbangun dari tidurnya. Setelah mengalami mimpi itu, tidur Puspa jadi tak nyenyak. Makan pun tak berselera, dalam hatinya ada kecemasan, namun ia menepis rasa itu jauh-jauh. Beberapa saat kemudian, langkah tergesa-gesa terdengar dari luar. Nona Puspa, Nona, gawat, gawat, suara panik mengikuti. Tak lama, satu sosok mungil muncul. Mendengar kepanikan ini, Puspa tersadar dari lamunannya. Astri, ada apa? Bukankah sudah kukatakan padamu untuk tidak mudah panik dalam segala hal? Astri, gadis pelayan yang baru berusia sekitar 10 tahun itu mengibaskan tangan. Ia menarik napas panjang beberapa kali baru berkata, Tadi setelah mengambil telur ayam, aku tak sengaja mendengar obrolan para penjaga gerbang. Kening Puspa mengernyit, Astri, menguping itu tidak baik. Kau mau jadi tukang gosip. Astri buru-buru menggeleng, bukan Nona. Bukan itu, tapi yang kudengar itu tentang Tuan Gading. Apa? Puspa terkejut. Apa yang kau dengar? Tanya gadis itu dengan penuh kecemasan. Perasaannya jadi tak enak.
Astri ragu-ragu sesaat. Ia sepertinya bingung harus memulai dari mana. Melihat ini, Puspa jadi hilang kesadaran. Ia buru-buru memegang pundak Astri dan bertanya. Astri, apa yang kau dengar? Cepat katakan. Aku mendengar kalau Tuan Gading gugur di Gunung Larangan, jawab Astri pelan. Pelayan kecil ini menunduk, dan air matanya mulai menetes. Mendengar kabar ini, Puspa tertegun. Ia bagaikan mendengar petir di siang bolong. Apa yang kau katakan tadi? Kakakku gugur, maksudmu mati. Kakakku sudah mati. Gadis pelayan itu diam. Astri, jawab. Astri. Namun meski Puspa mengguncang badannya, Astri tak menjawab lagi. Ia terus menundukkan kepala, dan tangisannya semakin keras. Melihat ini, separuh nyawa Puspa seperti dicabut dari badannya. Tidak mungkin, katanya sambil menggelengkan kepala berkali-kali. Kakakku adalah orang yang kuat. Ia pewaris ayah. Suara Puspa semakin serak. Air matanya mulai membanjir. Ia pelindungku. Puspa makin parau. Ia berjanji akan terus menjagaku. Pada saat ini, kaki Puspa terasa lemas seperti tak bertulang. Ia jatuh merosot dan tersandar ke dinding. Gadis ini memukul-mukul dahinya dengan penuh kepiluan. Hanya dua kata itu yang terlontar dari mulutnya. Beberapa tarikan napas kemudian, Puspa pun kehilangan kesadaran. Nona, tolong. Astri berteriak minta tolong melihat keadaan ini. Tak lama kemudian, beberapa orang terlihat berdatangan. Mereka segera membopong Puspa dan meletakkannya ke tempat peristirahatan. Pada saat yang sama, di istana pemimpin, Barasoka sedang duduk di atas kursinya. Wajahnya seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu. Di tangan kanannya, terdapat secarik kertas kecil. Tiba-tiba, satu langkah tergesa-gesa terdengar masuk. Barasoka buru-buru menyimpan kertas kecil tadi, dan bersikap seakan tak ada apa-apa. Lapor pada pemimpin, kata pengawal yang baru masuk ini. Ada apa? Tanya Barasoka datar. Di luar ada yang menyampaikan bahwa Nona Puspa jatuh pingsan. Barasoka terkejut. Apa? Jatuh pingsan? Mengapa begitu tiba-tiba? Belum sempat pengawal itu menjawab, satu langkah tergesa-gesa juga mendekat. Lapor pada pemimpin, kata orang kedua yang baru tiba. Barasoka mengernyitkan kening, ada apa? Orang yang baru tiba ini menjawab, kami menemukan bahwa Tuan Gading telah gugur di Gunung Larangan. Barasoka langsung berdiri dari kursinya. Apa? Keponakanku gugur. Apa yang terjadi? Kata pria ini dengan ekspresi murka. Si pembawa berita yang baru datang ini agak tergagap. Itu, kami belum tahu. Barasoka langsung melesat dan dalam sekejap, lengannya telah menggenggam leher orang ini. Bajingan, kau berani melapor padaku tapi belum mengerti situasinya. Keponakanku mati di sana dan kau tak tahu apa penyebabnya. Bagus, kau memang sudah bosan hidup. Krek. Leher si pembawa berita ini langsung patah. Ia mati tanpa sempat mengetahui apa kesalahannya. Barasoka langsung melempar mayat orang itu ke samping dan mengibas tangan dengan jijik. Melihat ini, pengawal yang pertama datang mengabarkan keadaan Puspa jadi bergidik ngeri. Kamu, segera ke tempat Nona Puspa. Katakan bahwa aku akan datang sebentar lagi. Titah Barasoka. Baik, pemimpin. Pengawal itu langsung undur diri. Namun baru beberapa langkah, Barasoka berkata lagi. Tunggu. Pengawal itu menelan ludah. Bawa mayat orang tak berguna ini. Terserah mau kau buang kemana. Kemudian, berikan ramuan obat ini kepada keponakanku. Ini akan menguatkan badan dan mentalnya. Barasoka melemparkan sebotol obat. Dengan sigap, pengawal itu menangkap botol dan obat, lalu menjura satu kali dan pergi. Waktu terus berlalu. Matahari siang telah bergeser meninggalkan ubun-ubun langit. Kini senja hampir tiba.
Pada saat ini, Puspa sudah terjaga dari pingsannya. "Nona, Anda sudah sadar?" Astri yang matanya masih bengkak tersenyum bahagia. "Astri, berapa lama aku tertidur?" tanya Puspa sambil merintih. "Hampir setengah hari, Nona," jawab Astri. "Bagaimana dengan kakakku? Apa betul ia sudah tewas?" tanya Puspa dengan dada yang masih sesak. Astri menjawab, "Nona, aku tak tahu bagaimana harus mengatakannya." Nada pelayan kecil itu dipenuhi penyesalan. Puspa terdiam. Hatinya saat ini dipenuhi rasa perih. Ia tiba-tiba teringat sesuatu, apakah pamanku sudah tahu hal ini? Astri mengangguk. Pemimpin sudah tahu. Bahkan, kata seorang pengawal, dia sangat marah. Seorang mata-mata langsung dibunuh di tempat oleh pemimpin karena gagal mencari tahu penyebab kematian Tuan Gading. Kata Astri sambil menghela napas. Puspa menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. "Sejak kecil, Paman sangat peduli padaku dan kakak. Wajar kalau dia saat ini merasa sangat marah. Tapi..." Puspa menggantung kalimatnya. "Tapi kenapa harus membunuh orang sendiri? Aku yakin itu bukan hal yang kakak inginkan." Tutup Puspa tak mengerti. Mungkin, itu karena dia terlalu marah. Atau dia merasa bersalah. Lagi pula, bukankah dia sendiri yang mengantarkan Tuan Gading untuk ke Gunung Larangan? Jadi wajar kalau dia jadi terlalu emosional, komentar Astri kemudian. Puspa hanya melirik Astri dan tersenyum kecut. "Aku ingin istirahat sebentar. Nanti malam, temani aku ke tempat paman," kata gadis itu sambil kembali merebahkan badan. Jujur saja, saat ini ia merasa lelah sekali. "Baik Nona," Astri mengangguk dan merapikan beberapa benda. Setelah melihat Puspa tertidur, gadis pelayan itu menutup pintu kamar dengan perlahan saat keluar. Roda waktu terus berjalan, napas demi napas berlalu. Sang waktu senantiasa bergerak maju, tak hendak menunggu siapapun. Pada saat ini, siang telah beberapa dupa berlalu. Rembulan bertahta dengan gagah di langit malam, membuat keadaan jadi lebih terang dari biasanya. Di selatan Artapura, tepatnya di sebuah kediaman besar yang berpagar tinggi, dua kereta kuda berhenti. Beberapa penjaga berpakaian serba hitam segera mendekat, dan membuka pintu kereta. "Tuan, selamat datang," ujar salah seorang penjaga dengan sopan. Dari dalam kereta, seorang pemuda berbaju biru terlihat turun. Langkahnya ringan dan pasti, memancarkan aura kewibawaan yang kuat. Setelah pemuda itu turun, mengikuti turun di belakangnya satu sosok lagi. Ia adalah seorang gadis. Wajahnya sangat cantik, dengan mata jernih dan hidung mancung. Kulitnya putih bersih. Tubuh rampingnya dibalut kain panjang berwarna coklat, dengan celana yang serupa. Sama seperti pemuda tadi, gadis ini juga melangkah dengan ringan dan mantap. Pertanda bahwa ia juga bukan orang sembarangan. Kedua orang itu adalah Satria dan Prameswari. Adapun dari kereta yang kedua, berturut-turut muncul 3 orang. Yang pertama adalah sosok pemuda tampan dengan wajah klimis. Pakaian yang ia kenakan terlihat mewah dan mencolok. Pemuda ini tak lain adalah Baskara. Sedangkan di belakangnya, ada 2 orang yang mengikuti. Namun keduanya mengenakan topeng hitam. Hanya saja, dari perawakannya, jelas bahwa keduanya adalah laki-laki. Setelah rombongan Satria masuk, beberapa pengawal terlibat bisik-bisik. "Kau lihat gadis yang bersama Tuan Satria tadi? Luar biasa, seperti bidadari yang turun dari bulan." "Benar, aku belum pernah melihat gadis secantik itu," balas kawannya. "Siapa dia? Aku jadi penasaran. Mungkin nanti aku bisa berkenalan. Siapa tahu, antara aku dan dia akan terjadi sesuatu." Seseorang tiba-tiba nyeletuk sambil memasang ekspresi berkhayal. Mendengar ini, 2 kawannya langsung geleng-geleng kepala. "Susanto, bisa tidak kalau mimpi itu agak lebih realistis? Lagi pula, kau berani mengganggu wanitanya Tuan Satria. Sudah bosan hidup, kan?"
Seseorang yang ada di pojok kiri ikut nimbrung, Susanto, kalau kau mau mati cepat, silahkan saja. Tapi bayar dulu hutangmu padaku. Jika tidak, masak iya aku harus menggali kuburmu lalu menjual kain kafanmu yang sudah butut itu. Mana berani, mana berani. Bahkan ketua dan Nona Rumi saja hampir menjadi kambing guling. Apalagi aku, kata Susanto sambil begidik. Mendengar ucapan Susanto, para penjaga cekikikan menahan geli. Namun tiba-tiba, ada suara batuk terdengar. Semua orang menoleh dan menemukan kepala penjaga yang tengah melotot. Rupanya, diam-diam sejak tadi ia mendengarkan obrolan berantakan itu. Bagus, di saat kerja malah membicarakan hal-hal omong kosong begini. Mau kutendang pantat kalian semua. Mendengar omelan ini, semua penjaga yang sedang asyik bergosip langsung terdiam. Mereka serempak memasang sikap tegap dan kembali berdiri dengan gagah. Dan kau Susanto, kepala penjaga menghampiri. Bukankah minggu kemarin kamu izin karena katanya mau dijodohkan oleh orang tuamu dengan anaknya Bu Sum si penjual gula aren? Mau kau kemanakan anaknya Bu Sum tadi? Jangan bikin malu kelompok kita, tahu? Cih, dasar sekumpulan orang tak berguna. Maki kepala penjaga itu lagi sambil berlalu. Para penjaga hanya menanggapi makian itu dengan senyum yang dipaksakan. Adapun Susanto, wajahnya saat ini menjadi sangat jelek. Padahal ia cuma bercanda, hufat, apes. Satria dan rombongan telah hampir mencapai gerbang utama. Di sana, sudah terdapat beberapa orang yang berdiri menanti. Tuan Satria, selamat datang di aula teratai air, satu suara berat menyambut Satria dan rombongan. Siapa lagi kalau bukan bos besar Jala Mambang? Di sampingnya Rumi terlihat berdiri dengan sopan. Satria mengangguk kecil, maafkan aku karena menunda pertemuan. Jala Mambang merentangkan tangan, apanya yang perlu dimaafkan? Saya mengerti kesulitan Tuan. Pada saat Satria dan Jala Mambang sedang berbasa-basi, pandangan Prameswari menyapu sekitar dan berpapasan dengan Rumi. Hati Prameswari bergetar, gadis yang berdiri di samping pria besar itu terlihat cerdas dan cukup kuat. Tapi yang paling penting adalah, wajahnya cantik. Diam-diam, gadis ini melirik pada Satria dengan tatapan penuh arti. Di sisi lain, Rumi juga memperhatikan Prameswari. Orang terkuat nomor 2 di teratai air ini juga agak terhenyak. Terus terang, saat melihat Prameswari, ia sedikit tak percaya. Ia belum pernah melihat ada wanita secantik ini sebelumnya. Bahkan meskipun dia sendiri tergolong cantik, penampilan Prameswari cukup untuk membuatnya sedikit iri. Tuan Satria, mari kita masuk ke dalam. Tapi sebelum mengobrol, saya harap Tuan dapat menikmati suguhan makan malam yang sudah kami siapkan. Jala Mambang memasang gestur sopan. Bos besar, apakah ada menu ayam bakar seperti yang tempo hari? Ayam itu rasanya sedap betul. Kali ini Baskara yang berbicara. Mendengar ucapan ini, ujung bibir Jala Mambang berkedut. Bukankah yang sedap tempo hari itu adalah ayam peliharaan pribadinya yang dibakar? Jala Mambang melirik Baskara sekilas. Bajingan ini pasti sengaja, kan? Maki Jala Mambang dalam hati. Bersambung.